Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desnia Karlina, NIM 18591026 dari Prodi PGMI 6B dengan dosen pengampu Siti Zulaiha MPDI. Ini saya akan menjelaskan ada 6 pembahasan yang akan saya presentasikan dengan judul Hakikat Pembelajaran Karakter, Dasar Hukum Pembelajaran Karakter, Latar Belakang Pembelajaran Karakter, Sumber Nilai-nilai Karakter, Nilai-nilai dan Pendidikan Budaya dan Karakter, Prinsip dan Pendekatan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Yang pertama yaitu A. Hakikat Pendidikan Karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti, plus yang melibatkan aspek teori, pengetahuan, kognitif, perasaan, feeling, dan tindakan action. Menurut Thomas Lichkona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif dan pelaksanaannya pun harus dilakukan secara sistematis dan berjalan berkelanjutan. Di sini menurut para ahli, yang pertama ada menurut Hills 2002, pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja sama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara, dan membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Wentz 1991 mengemukakan bahwa karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to marks, menandai, dan memfokuskan ada bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau perilaku sehari-hari. Oleh sebab itu, seseorang yang berperilaku tidak jujur, curang, kejam, dan rakus dikatakan orang yang memiliki karakter jelek, sedangkan yang berperilaku baik, jujur, suka menolong dikatakan sebagai orang yang memiliki karakter baik atau mulia. Itulah menurut para ahli. Nah, di sini ada mengawali pencetus pendidikan karakter di Indonesia telah menyusun 9 pilar karakter mulia yang selayaknya dijadikan acuan dalam pendidikan karakter baik adalah maupun di luar sekolah. Yang pertama yaitu ada cinta Allah dan kebenaran. Yang kedua, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Yang ketiga, harus amanah. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, kasih sayang, peduli, dan kerjasama. Yang keenam, percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. Yang ketujuh, adil dan berjiwa kepemimpinan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Dan yang kesembilan yaitu toleran dan cinta damai. Yang ke-B yaitu dasar hukum pembelajaran karakter. Keberadaan dan pentingnya pendidikan karakter bagi para peserta didik sebagai generasi penerus bangsa tentu saja bukan sesuatu yang tanpa dasar. Mengakar pada kesempatan para founding fathers kita saat mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, maka dasar filosofinya tentu saja Pancasila. Tujuan utamanya ingin membentuk manusia Indonesia yang berpancasila, yang berarti manusia yang dapat memiliki dan menghayati nilai yang terkandung dalam kelima sila pada Pancasila, serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yaitu tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidik pada pasal 17 ayat 3 menyebutkan bahwa pendidik dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur. Yang ketiga, berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, sehat, mandiri, dan percaya diri. Yang kelima, toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa tujuan pendidikan di setiap jenjang sangat diarahkan pada pembentukan karakter bagi peserta didik. Sementara berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2010 dalam bidang pendidikan mengenai penguatan metodologi dan kurikulum, yakni yang pertama,
penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa dan membantu daya saing dan karakter bangsa. Yang kedua, terimplementasinya uji coba kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Yang ketiga, dasar hukum dalam pembinaan pendidikan karakter. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, PP Nomor 19 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, PP Nomor 17 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 5. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keenam, Pendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang ketujuh, Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2010 sampai 2014. Yang kedelapan, Renstra Kemendiknas tahun 2010 sampai 2014. Yang kesembilan, Renstra Direktorat Pembinaan SMP tahun 2010 sampai 2014. Yang ke-C, latar belakang pembelajaran karakter. Dalam dunia pendidikan telah hangat dan banyak dibicarakan mengenai pendidikan karakter dengan fakta menunjukkan bahwa karakter bangsa pada zaman globalisasi ini merosot dengan sangat tajam. Hal inilah yang melatar belakangi munculnya pendidikan karakter. Pendidikan sendiri dianggap sebagai suatu media yang paling jitu dalam mengembangkan potensi anak didik, baik berupa keterampilan maupun wawasan. Oleh karena itu, pendidikan secara terus-menerus dibangun dan dikembangkan agar dapat memproses pelaksanaannya, menghasilkan generasi yang diharapkan. Demikian dengan Indonesia, bangsa kita juga tidak ingin menjadi suatu bangsa yang bodoh dan berterbelakang, terutama dalam menghadapi zaman yang terus berkembang di era kecanggihan teknologi dan komunikasi. Maka perbaikan sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan agar mampu menghasilkan sumber daya yang cerdas, terampil, mandiri, dan berakhlak mulia. Terus diupayakan melalui proses pendidikan, sebagaimana tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan nasional nomor 20 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional, menjelaskan bahwa yang pertama, pendidikan akhlak, karakter masih digabung dalam mata pelajaran agama, diserahkan sepenuhnya pada guru agama. Yang kedua, karena pendidikan karakter sendiri yang pelaksanaannya sepenuhnya dibebankan pada guru agama saja. Terang saja, hingga kini pelaksanaan dari pendidikan karakter itu sendiri belum tercapai batas yang optimal. Hal ini terbukti dari fenomena sosial yang menunjukkan perilaku yang tidak berkarakter. Yang ketiga, perilaku buruknya karakter atau tidak berkarakter dapat dilihat secara seksama dengan semakin maraknya terjadinya tawuran antar pelajar, adanya pergaulan bebas, dan adanya kesenjangan sosial ekonomi politik di masyarakat, kerusakan lingkungan yang terjadi di seluruh pelosok negeri. Masih terjadinya ketidakadilan hukum, kekerasan dan kerusuhan, dan korupsi yang mewabah dan merambah pada semua sektor kehidupan masyarakat, tindakan anarkis konflik sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter tidak hanya diembankan pada guru agama saja, akan tetapi juga pada semua pihak yang berkepentingan serta bersangkutan. Bahkan dalam langkah selanjutnya, pendidikan karakter perlu dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, di seluruh instan pemerintah, ormas, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan dan kelompok masyarakat lainnya juga dalam pelaksanaannya. Pendidikan karakter memerlukan peneladanan dan pembiasan. Nah, di sini pembiasan untuk berbuat baik, pembiasan untuk berperilaku jujur, tolong menolong,
toleransi, malu berbuat curang, malu bersikap malas, malu membiarkan lingkungan kotor, karena karakter tidak terbentuk secara instan, tapi harus dilatih secara serius, terus-menerus, dan proporsional agar mencapai bentuk karakter yang ideal. Yang D, sumber nilai-nilai karakter. Berikut adalah sumber-sumber pendidikan karakter yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Yang pertama yaitu ada agama, yang kedua ada Pancasila, dan yang ketiga ada budaya, yang keempat media, yang kelima pendidikan, yang E, nilai-nilai dalam pendidikan budaya dan karakter. Berikut nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa serta indikator keberhasilan sekolah dan kelas. Yang pertama yaitu ada religius, yang kedua jujur, yang ketiga toleransi, yang keempat disiplin, yang kelima kerjasama, yang keenam kreatif, yang ketujuh mandiri, yang kedelapan demokratis, yang kesembilan rasa ingin tahu, yang kesepuluh semangat kebangsaan, yang kesebelas cinta tanah air, yang kedua belas menghargai prestasi, yang ketiga belas bersahabat atau komunikatif, yang keempat belas cinta damai, yang kelima belas gemar membaca, yang keenam belas peduli lingkungan, yang ketujuh belas peduli sosial, yang kedelapan belas tanggung jawab. Yang ke F, prinsip dan pendekatan pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Pada prinsipnya, pengembangan budaya dan karakter bangsa tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan, tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah. Oleh karena itu, guru dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa ke dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut dengan KTSP, silabus dan rencana program pembelajaran atau RPP yang sudah ada. Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan prinsip ini, peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses ini dimasukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan sosial dan mendorong peserta didik untuk melihat sendiri sebagai makhluk sosial. Di sini ada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan budaya karakter bangsa. Yang pertama yaitu ada berkelanjutan. Berkelanjutan di sini mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa merupakan sebuah proses panjang, dimulai dari peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidik. Sejatinya, proses tersebut dimulai dari kelas 1 SD atau tahun pertama dan berlangsung paling tidak sampai kelas 9 atau kelas akhir SMP. Pendidikan budaya dan karakter bangsa di SMA adalah kelanjutan di proses yang telah terjadi selama 9 tahun. Yang kedua, melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah. Masyarakat bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui setiap mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan. Mengandung makna bahwa materi nilai budaya dan karakter bangsa bukanlah bahan ajar biasa, artinya nilai-nilai itu tidak dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan seperti halnya etika suatu konsep, teori, prosedur, ataupun fakta seperti dalam mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS, matematika, pendidikan jasmani dan kesehatan seni dan keterampilan.
Materi pelajaran biasanya digunakan oleh sebagai bahan atau media untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Oleh karena itu, guru tidak perlu mengubah pokok bahasan yang sudah ada, tetapi menggunakan materi pokok bahasan itu untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Guru juga tidak harus mengembangkan proses belajar khusus untuk mengembangkan nilai. Suatu hal yang selalu harus diingat bahwa satu aktivitas belajar dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam tanah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat yaitu proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan oleh peserta didik, bukan oleh guru. Guru menerapkan prinsip-prinsip Tuturi Handayani dalam setiap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang menimbulkan rasa senang dan tidak indoktrinatif. Baiklah, mungkin itulah presentasi hasil makalah dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.